1. Berpikir komputasional. Pola berpikir. Pertama, konsep ide atau gagasan. Teks tersebut menjelaskan konsep ide atau gagasan sebagai respon otomatis otak dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ide atau gagasan muncul dari bayangan atau imajinasi berupa rancangan solusi, baik yang bersifat spontan maupun melalui proses pemikiran yang panjang. Kemampuan melahirkan ide ini bervariasi pada setiap individu karena perbedaan tingkat kecerdasan, intuisi, dan daya analisis masalah. Ide atau gagasan yang dihasilkan melalui penalaran yaitu proses berpikir matang yang menghasilkan solusi alternatif. Ide atau gagasan ini memiliki berbagai manfaat seperti menjadi solusi pemecahan masalah dan memberikan peran positif bagi diri sendiri dan orang lain, serta menjadi contoh dan teladan. Ide ini juga tidak harus bertentangan dengan peraturan dan norma sosial. Simulasi ide dalam otak digambarkan sebagai proses berpikir logis dan sistematis untuk memunculkan ide atau gagasan pemecahan masalah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan. Contohnya, dalam membuat program perulangan, otak akan menyimulasikan berbagai teknik looping dan penyeleksian untuk mendapatkan solusi yang efektif. Lalu ada kedua, teknik memetakan ide. Kompleksitas masalah dapat diatasi dengan visualisasi ide atau gagasan secara detail dan mudah dibaca. Visualisasi ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan panduan. Tahapan memetakan ide meliputi menentukan pokok permasalahan. Tema dapat dibagi menjadi berbagai tipe, yaitu memaparkan kondisi, memaparkan alternatif pemecahan masalah, tema yang menjelaskan komponen pembentukan dari ide yang dijelaskan. Lalu menjelaskan komponen pendukungnya, yaitu dengan menuliskan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasnya. Lalu kembangkan dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Lalu ada rangkaian ide utama dan subtema harus saling terhubung secara logika dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Lalu ketika ada konsep algoritma. Algoritma adalah metode penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan sistematis dalam waktu secepat mungkin. Prosesnya melibatkan nilai masukan, seleksi, analisis, dan pengambilan keputusan untuk menghasilkan keluaran. Penalaran dalam algoritma dipengaruhi oleh faktor rasional dan moral. Algoritma juga merupakan dasar bagi perkembangan teknologi seperti AI dan data mining. Keberhasilan algoritma dipengaruhi oleh kerja otak kiri dan otak kanan. Lalu B, pernyataan dan logika proposisi. Pernyataan adalah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Dalam komputasi, pernyataan menghasilkan nilai benar atau salah. Proposisi adalah jenis pernyataan yang mengandung pengertian utuh dan dapat diidentifikasikan kebenarannya. Lalu ada elemen penting proposisi. Proposisi diidentifikasi berdasarkan 4 elemen: subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Jenis kuantor ada 2 jenis, yaitu kuantor universal dan kuantor khusus. Lalu aspek penggunaan dalam proposisi. Aspek penggunaan proposisi mencakup bagaimana proposisi diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pertama, proses penyampaian, kualitas penyampaian, struktur proposisi. Aspek-aspek ini penting untuk memastikan proposisi dapat digunakan secara efektif dalam argumentasi dan analisis logis. C. Ada logika matematika. Logika matematika adalah teknik untuk menganalisis pernyataan menggunakan berbagai operasi logika, yaitu negasi. Berikut adalah beberapa aspek penting. Pertama, negasi mengubah kebenaran suatu pernyataan, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Konjungsi, lalu ada disjungsi, lalu ada implikasi, dan terakhir ada bimplikasi. D. Metode penalaran. Pertama ada deduktif. Metode yang menghasilkan kesimpulan dari premis yang sudah diterima kebenarannya. Prosesnya memulai dari pernyataan umum dari menarik kesimpulan spesifik. Contohnya digunakan dalam argumen formal untuk menyimpulkan hal-hal tertentu berdasarkan premis yang ada.
Lalu kedua ada induktif, metode yang menarik kesimpulan umum dari observasi spesifik, proses pengumpulan data dan mencari pola untuk membangun teori. Contohnya digunakan dalam penelitian untuk membuat generalisasi berdasarkan hasil pengamatan. Ketiga, abduktif. Definisinya yaitu metode yang mencari penjelasan terbaik untuk data yang tidak lengkap. Proses menghasilkan hipotesis berdasarkan informasi yang ada untuk menjelaskan fenomena. Contohnya digunakan untuk mengembangkan asumsi yang bisa diuji dalam situasi yang kompleks. Terima kasih presentasi dari saya dan mohon maaf bila masih banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.